الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية اللهم افتح لنا كل خير ويسر لنا كل أمور اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Sunan At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, dan kita masih membahas tentang adab-adab yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada hadis 2786. فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. باب ما جاء في bab tentang karahiyati haramnya khurujil mar'ah, seorang wanita keluar muta'attirah dengan berparfum. Jadi ini hukum khusus para wanita, ibu-ibu, demikian juga mbak-mbak, tidak boleh keluar rumah pakai parfum. Kalau keluar rumah pakai parfum sehingga tercium bau wanginya oleh laki-laki yang bukan suaminya, maka dia berdosa. Dan ini banyak yang melanggar di Indonesia. Kita lihat wanita-wanita datang ke toko-toko parfum, kemudian mereka beli yang terwangi dan mereka pakai keluar rumah. Na'udzubillah, ini dosa karena mereka tidak paham agama sehingga mereka melanggar. Nah, inilah pentingnya kita mengkaji hadis-hadis Nabi supaya kita paham apa yang semestinya kita lakukan dan apa yang semestinya kita hindari. Hadis 2786 dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ainin, setiap mata, zaniyatun, berzina, wal mar'atu, dan seorang wanita, idza sta'tarat, apabila berparfum, famarrat bil majlis, lalu dia melewati majlis, fahiya kada wa kada, maka si wanita tadi adalah begini dan begini. Maksudnya apa? Zaniyatan, yaitu dia adalah pelacur. Hadis ini menunjukkan haramnya seorang wanita keluar rumah pakai parfum sehingga tercium baunya oleh laki-laki. Dari mana kata-kata haramnya? Dari kata-kata pelacur. Disebut Nabi dengan istilah pelacur, berarti hukumnya haram. Karena melacur hukumnya adalah haram. Yang dimaksud zina atau pelacur di sini ini adalah zina kecil, Pak. Karena zina ada dua, ada zina besar, ada zina kecil. Zina besar itu kalau kemaluan ketemu kemaluan. Nah, kalau zina kecil itu adalah selain itu. Maka termasuk sabda Nabi di sini, kullu ainin zaniyah, setiap mata itu berzina. Ini maksudnya adalah zina kecil. Zina seluruh anggota tubuh kita itu zina kecil, selain satu, yaitu kemaluan, maka disebut zina besar. Yang disebutkan di dalam ayat-ayat bahwasanya orang berzina itu nanti apa? Dicambuk atau dirajam, dalam hadis-hadis juga, maka itu maksudnya zina besar. Kalau zina kecil tidak ada hukuman rajam atau cambuk, adanya hukuman ta'zir kalau seorang khalifah berkehendak untuk menetapkan hukuman terhadapnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, setiap mata berzina artinya setiap mata kita itu pasti pernah melakukan zina. Zina mata yaitu melihat yang tidak haram, melihat kepada istrinya tetangga dan menikmatinya, maka itu namanya zina. Kalau mau melihat istrinya sendiri atau kepada anaknya sendiri, maka anaknya cakep, kita lihat, tidak masalah, memang anak kita sendiri, tapi tidak untuk syahwat, ya, untuk apa? Melihat biasa. Karena itu dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan jenis-jenis zina yang lain selain zina mata. Ada beberapa. Tashtahi, tamanna. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Innallaha kataba, sesungguhnya Allah sudah menetapkan atas manusia bagian dari perbuatan zina. Jadi masing-masing kita sudah ditetapkan pasti kamu melakukan zina, tapi zina kecil. Jadi setiap manusia tidak bisa lepas dari dosa kecil. Yang bisa lepas dari dosa hanyalah para nabi-nabi, mereka maksum. Adraka dzalik, dia pasti melakukan itu, la mahalata, tidak bisa menghindar. Yang pertama adalah zinanya mata, itu melihat kepada yang haram. Zinanya lisan itu adalah mengatakan yang haram, mengatakan mesum kepada perempuan. Kemudian zinanya jiwa itu adalah berangan-angan dan menginginkan. Nah, kemudian terakhir itu kemaluan, itu membenarkan atau mendustakan. Kalau dilanjutkan dengan kemaluan, berarti kemaluannya membenarkan. Kalau tidak mau melanjutkan dengan kemaluan, berarti kemaluannya mendustakan. Nah, ini semuanya adalah zina-zina kecil. Tetapi istilah zina itu sendiri sudah menunjukkan bahwa hukumnya adalah apa? Haram. Karena itu perempuan kalau mau pakai parfum, hendaklah di dalam rumah. Kalau mau keluar rumah, bagaimana? Bajunya yang wangi tadi dilepas, cantolkan, ganti baju yang tidak wangi. Nah, nanti ketika suaminya datang, pakai lagi baju yang wangi tadi supaya suaminya tertarik ya. Tapi kalau untuk keluar rumah tidak boleh yang berbau wangi. Termasuk hati-hati ibu-ibu kalau pakai molto terlalu banyak, akhirnya semerbak, itu juga sama, nggak boleh. Pakailah molto tapi jangan sampai semerbak, sekedar untuk menghilangkan bau yang tidak enak atau bau apeknya saja. Tapi kalau sampai semerbak kemana-mana, terlalu banyak kita pakainya, maka itu sama dengan parfum tadi. Makanya Islam itu membahas apa parfum yang bisa dipakai wanita. Ini bab berikutnya. Babu maja'a fi, bab tentang tibir rijal, parfum cowok, wan nisa, parfum cewek. Jadi parfum itu dibagi dua. Mana yang boleh dipakai cowok, mana yang boleh dipakai untuk cewek. Ada aturannya. Islam kan agama lengkap, Pak. Segala sesuatu diatur. 2787 dari seorang laki-laki, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tibur rijal, parfum cowok adalah ma dhahara rihuh, sesuatu yang tampak baunya. Jadi baunya semerbak, wangi sekali. Contohnya minyak wangi misik. Minyak wangi misik yang asli, nah itu diambil dari sebagian darah kijang. Baunya bisa 1 pekan, 1 bulan nggak hilang-hilang saking wanginya, tapi mahal ya. Wa khafiya launuhu, dan samar warnanya, artinya warnanya itu tidak terang benderang gitu. Minyak wangi misik itu kan hitam, Pak. Nah, sehingga warnanya samar. Watibun nisa, adapun parfumnya wanita sebaliknya, ma dhahara launu, yang terang benderang warnanya, wa khafiya rihuhu, sementara baunya itu samar, alias baunya itu enggak semerbak. Kalau kita ambil parfum tadi, kita letakkan di depan hidung, nah, baru tercium. Tapi ketika dipakai di kulit atau dipakai di baju, nah, maka ketika dia lewat itu enggak tercium. Kenapa? Karena tidak semerbak. Contohnya apa? Contohnya za'faron. Za'faron warnanya kuning, Pak. Kalau kita dekatkan wangi. Tapi kalau hanya dioleskan saja, kemudian orang lewat dengan minyak za'faron, tidak terbau wangi sama sekali. Terbaunya hanya kalau kulitnya yang dikasih za'faron tadi dilekatkan di hidung. Nah, seperti itu boleh. Kalau untuk di Indonesia ya misalnya tawas. Nah, tawas itu tidak ada wanginya, tapi menghilangkan bau. Nah, itulah parfumnya para wanita untuk sekedar melenyapkan bau yang tidak enak. Kenapa Islam melarang wanita pakai parfum yang wangi semerbak, padahal laki-laki boleh? Apakah ini menunjukkan Islam tidak adil? Bukan. Ini menunjukkan keindahan agama Islam. Karena laki-laki ketika mencium bau wangi perempuan itu pikirannya jadi aneh-aneh, Pak. Nah, maka pikiran yang aneh-aneh itu sudah layaknya laki-laki. Memang laki-laki itu mudah seperti itu. Jadi kondisi wanita berbeda dengan kondisi laki-laki. Laki-laki kita ini ya duduk di kursi yang bekas diduduki seorang wanita cantik.
dan masih hangat kursinya, itu masih menimbulkan pikiran kotor, Pak. Kok hangat men iki kaya berarti linggui pitik. Nah, yang terbayang adalah apa? Orang yang duduk padanya. Nah, maka kata Ibnu Umar, kalau kamu duduk di tempat duduknya seorang wanita, maka tunggu sampai adem dulu kursinya itu. Masih hangat jangan diduduki, ya. Itu supaya membersihkan pikiran-pikiran kotor yang ada pada benak laki-laki ketika ada bekas-bekas dari perempuan. Berikutnya 2788 dari Imran bin Husain radhiyallahu anhuma, dia mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, inna sesungguhnya khaira terbaik tibir rajul parfum laki-laki ma dhahara rihuh yang semerbak baunya wa khafiya launuh dan samar warnanya, wa khaira dan terbaik tibin nisa parfum wanita ma dhahara launuh apa yang tampak warnanya cemerlang atau apa jelas warnanya, wa khafiya lirihuhu dan samar baunya. Wa naha dan Nabi juga melarang an mitharati dari lemek kendaraan, al urjuan lemek merah. Kenapa dilarang? Salah satu dari dua. Yang pertama, apabila lemek merah tadi dari sutra, maka hukumnya adalah haram, karena laki-laki tidak boleh pakai sutra, dan hukumnya duduk itu sama dengan memakai, Pak. Jadi baju sutra laki-laki kan nggak boleh. Nah, seandainya ini kursi yang saya duduki dilemei sutra, sama juga nggak boleh. Kemungkinan yang kedua, urjuan di sini adalah lemek merah yang biasa dilakukan oleh orang-orang ajam, orang-orang kafir waktu itu. Maka di sini larangannya tidak sampai haram, tapi hanya makruh. Makruhnya kenapa? Karena tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir. Maka apa yang biasa dilakukan oleh orang-orang kafir jangan ditiru oleh orang-orang muslim. Nah, maka larangan ini menurut para ulama bisa haram, bisa makruh. Kalau dia itu adalah urjuan atau apa lemek merah yang sutra, maka haram. Kalau dia bukan sutra, maka makruh karena ada sisi tasyabbuh tadi. Jadi dalam Islam kita memang disuruh untuk menyelisih orang-orang kafir. Banyak sekali sabda Nabi SAW menyuruhkan hal tersebut. Khaliful majus, selisih orang-orang majusi, hadis riwayat Muslim. Khaliful musyrikin, selisih orang-orang musyrik, hadis muttafaqun alaih. Khaliful yahud, selisih orang-orang Yahudi, hadis riwayat Abu Dawud. Sesungguhnya Yahudi tidak mau salat dengan sandal, tidak mau salat dengan sepatu. Maka maksudnya kita disuruh salat pakai sandal atau sepatu. Nah, maka ini sunnah, Pak, yang sudah mati salat pakai sandal atau sepatu. Tapi jangan dihidupkan sunnah ini di dalam masjid, nanti masjidnya kotor. Kalau mau dihidupkan di masjid silahkan, tapi sandal yang bersih. Jadi bawa dua sandal, sandal yang dipakai di jalan, terus sandal yang dikantongi. Nah, nanti begitu masuk masjid, sandal yang dikantongi bersih, nah, dipakai sholat. Wah, kok aneh menui? Bukan mencari anehnya, mencari sunnahnya, Pak. Boleh atau tidak? Boleh, asalkan tidak mengganggu yang lain. Kalau sandalnya mengganggu sebelah kanan, sebelah kiri, ya jangan juga. Apa sholat sunnah saja berarti dipakai. Mumpung di sini kan nggak ada karpetnya, Pak. Nah, maka kita bisa apa? Pakai sandal yang rangka demen. Nah, nanti kalau sudah sholat jamaah kantongi lagi, karena apa? Khawatir mengganggu yang sebelah kanan kiri kita. Pernah nggak, Pak, sholat pakai sandal? Kalau belum pernah dipraktekkan, Pak, pengen apa? Saat pakai sandal sunnah, berpahala dan pena. Berikutnya babu ma jaa fi, bab tentang karahiyati, makruhnya raddit tib, menolak parfum. Artinya kalau ada orang ngasih kita parfum jangan ditolak, terima saja. Kenapa? Karena pemberian itu ada dua, pemberian yang besar dan pemberian yang kecil. Pemberian yang kecil itu tidak menyebabkan kita punya hutang budi kepada seseorang. Kalau pemberian yang besar ini menyebabkan kita punya hutang budi. Maka maksudnya adalah kalau pemberiannya itu kecil seperti parfum atau snack atau minuman satu gelas, silahkan diterima.
Karena menerima pemberian dari orang ini saling menghadiahi, ini menyebabkan orang jadi saling cinta antar manusia. Tapi kalau pemberian yang besar, nah kita tolak boleh, karena kita khawatir nanti punya hutang budi sehingga kita merasa rendah kalau ketemu seseorang tersebut. Saya diceritakan kepada saya seorang ustadz di Jogja, dia punya murid kaya, kemudian ditawari oleh muridnya ini, "Ustadz, saya kasih mobil satu." Maka beliau mengatakan, "Kalau dikasih enggak usah saja, lebih baik saya beli, tapi karena duit saya enggak banyak, saya bayar secara kredit." Nah, ustadz tadi tidak mau menerima. Kenapa tidak mau menerima? Pemikirannya tadi, ini pemberian besar. Kalau pemberian besar itu jadi punya hutang budi. Sehingga kalau punya hutang budi jadi kurang nyaman, karena dia ustadznya. Barangkali ini muridnya ini nanti berbuat salah, mau negur jadi pekewo. Kenapa pekewo? Ini dulu yang ngasih mobil saya. Nah, maka akhirnya dia salah, mau disalahkan jadi pekewo gara-gara punya hutang budi. Nah, tapi kalau parfum nggak ada hutang budi, nggak ada, cuma parfum harganya biasa murah ya, tidak ada hutang budi pada hal tersebut. Apakah ada dalilnya? Ini dalilnya 2789 dari Thumamah bin Abdillah, dia mengatakan adalah Anas bin Malik tidak pernah menolak parfum. Jadi dikasih parfum apapun monggo, oke. Tapi seandainya kita dikasih parfum dan kita terganggu karena dioleskan dan baunya mengganggu kita, ya ditolak nggak apa-apa, tapi dengan cara yang bagus nih. Mohon maaf, hidung saya ini terganggu kalau mau mendapatkan bau seperti ini. Jadi kalau panjenengan kasih oleskan ke saya dengan bau begini, saya nggak cocok. Oh, yang cocok kenapa Pak? Oh, yang cocok yang parfum gini, nah, dipaskan ya. Karena sebagian orang itu terganggu dengan bau tertentu. Kalau saya alhamdulillah bau-bau wangi apapun insya Allah tidak terganggu, sehingga ini hadis harus saya terapkan. Seandainya ada orang nyodori saya parfum untuk dioleskan, nah maka terima saja ya pada tangan kita atau pada baju kita. Qala Anas berkata, "Innan nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana adalah beliau la yaruddu tib, juga beliau tidak menolak parfum." Nah, di sini tidak disebutkan oleh Nabi kenapa beliau tidak menolak parfum. Alasannya apa? Tidak disebutkan. Nanti disebutkan pada hadis bawahnya lagi, Pak. Alasannya apa tidak menolak parfum itu. Kemudian tidak hanya parfum yang kita disunahkan untuk tidak menolak, ada 3. Yang ini tiga-tiganya semuanya adalah pemberian yang tidak menyebabkan hutang budi. 2790 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun, ada 3 la turaddu, tidak boleh ditolak." Jadi kalau dikasih 3 ini terima. Kenapa? Ini pemberian yang sederhana, tidak menyebabkan hutang budi. Yang pertama al-wasaid, bantal. Yang dimaksud bantal ini adalah ketika seseorang bertamu, itu biasanya oleh orang-orang Arab disodori bantal untuk didudui, Pak. Jadi mereka itu kan kalau punya tamu itu dikasih lesehan. Nah, lesehannya supaya empuk itu dikasih bantal. Nah, sehingga maksudnya kalau kita bertamu kemudian disiapi bantal, nggak usah ditolak, terima saja, didudui saja. Orang itu tidak ada sesuatu yang membebani kita, tidak ada hutang budi sama sekali. Dan ada kaidahnya mengatakan la yaruddul ikram illa himar. Tidaklah menolak pemuliaan kecuali keledai. Keledai nggak mau dimuliakan karena dia nggak berakal. Nah, maka kita dimuliakan, kasih bantal, terima saja. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Jadi dia ngasih kita bantal, dia berpahala, dan kita mengucapkan jazakumullah khairan kepada dia juga berpahala. Nah, maka saling ngasih pahala. Ini sesuatu yang baik. Kemudian yang kedua, ad-duhn, minyak. Nah, yang dimaksud minyak ini ya parfum. Karena hadis yang sebelumnya tadi mengatakan parfum. Nah, sehingga satu hadis dengan hadis yang lain saling menafsirkan. Di sini disebut minyak, tadi disebut parfum, berarti maksudnya minyak adalah apa? Minyak, parfum, saling menafsirkan. Yang ketiga wal laban, dan susu. Orang Arab kan biasa Pak, menggembala kambing, menggembala unta, menggembala sapi. Nah, sehingga susu itu sudah minuman harian mereka. Sehingga kalau diterapkan sekarang misalnya dikasih teh, jangan ditolak. Teh itu bukan sesuatu yang harganya mahal. Satu gelas berapa sih? 3.000 ya kan? Nah, bukan sesuatu yang mahal, nggak ada utang jasa begitu.
Nah, saya kasih teh, terima saja. Wah, saya sudah minum, nggak ada masalah, terima saja. Nanti bisa kita berikan kepada orang yang lain. Dikasih susu, nggak doyan susu, terima saja. Nanti bisa kita berikan kepada orang yang lain. Kemudian di sini perawi mengatakan ad-duhnu, yang dimaksud minyak, yakni bihi tib, yang dimaksud adalah parfum. Karena kaidah tadi, al hadits yufassiru ba'duhu ba'dan, hadis itu satu sama lain saling menafsirkan. Berikutnya 91. Ini sanadnya dhaif karena diriwayatkan oleh Abu Uthman An-Nahdi, dia seorang tabi'i. Tabi'i itu generasi setelah sahabat, jadi nggak ketemu dengan Nabi. Nah, dia langsung meriwayatkan dari qala Rasulullah, langsung meriwayatkan dari Nabi. Ini sanadnya putus. Sanadnya putus menyebabkan hadisnya dhaif. Idza u'tiya, apabila diberi ahadukum, salah satu kalian, ar-raihan, parfum, ar-raihanu, ar-raihana, parfum, fala yaruddah, maka janganlah dia menolak parfum tadi. Fa innahu, karena sesungguhnya parfum itu kharaja, keluar, minal jannah, dari surga. Nah, tambahannya ini dhaif, Pak. Parfum keluar dari surga, ini tidak sahih. Lah terus alasan yang sahih apa? Alasan yang sahih disebutkan dalam hadis yang lain, fa innahu khafiful mahmal. Karena parfum itu ringan dibawa, jadi nggak susah. Khafiful mahmal itu diartikan ringan dibawa atau ringan beban, alias nggak ada tidak ada hutang budi tadi. Karena harganya cuma murah ya, dioleskan berapa sih? Dioleskan tuh harganya. Thayyibur rih, dan baunya wangi. Nah, berarti sebab dilarang menolaknya karena dua. Yang pertama adalah itu mudah dibawa atau tidak mengandung beban budi tadi. Kemudian yang kedua adalah karena baunya wangi. Dan kata-kata ar-raihan itu sebenarnya arti asalnya adalah bukan parfum, Pak. Tapi kenapa saya terjemahkan parfum? Supaya sesuai dengan hadis-hadis yang di atasnya tadi. Kalau secara bahasa, kata-kata raihan dalam kamus itu adalah kullu nabtin thayyib, setiap tanaman yang baunya wangi. Nah, itu disebut raihan. Misalnya kemangi, ya, itu kan baunya wangi itu. Nah, itu raihan. Mawar, melati, nah itu raihan. Ustadz Irwan raihan, berarti wangi. Artinya ya, artinya wangi. Adapun ini, bahwasanya raihan atau parfum atau tanaman yang wangi itu keluar dari jannah, turun dari jannah, nah, ini tidak sahih. Adapun yang kita temukan sahih, yang turun dari jannah itu adalah apa? Al-hajarul aswad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-hajarul aswad, batu hitam yang ada di Makkah itu, minal jannah, dari surga. Jadi ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi, itu juga ada batu dari surga yang diturunkan ke bumi, namanya hajar aswad. Hajar aswad dulu putih, Pak. Lah kenapa sekarang hitam? Ini hadisnya, al-hajarul aswad minal jannah, hajar aswad itu dari surga. Wa kana ashadda bayadan, dulunya itu lebih putih, minat salji, daripada es. Hatta sawwadathu khataya, sehingga menjadi hitam gara-gara dosa-dosanya orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik kan juga ikut nyentuh, Pak. Ya udah melakukan syirik, melakukan dosa, nyentuh hajar aswad. Akhirnya hitam itu, pucat itu warnanya hajar aswad. Seandainya yang nyentuh adalah orang-orang yang mukmin, yang tidak pernah berbuat dosa atau jarang berbuat dosa, mungkin masih putih hajar aswad itu. Itu hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan yang lain-lain. Dalam riwayat yang lain dikatakan, wa ma fil ardi, tidak ada di atas muka bumi, minal jannah, yang sumbernya dari jannah, ghairuhu, selain hajar aswad. Riwayat Tabarani, tetapi dengan lafal seperti ini hadisnya dhaif. Jadi apakah ada selain hajar aswad yang turun dari surga ke bumi? Wallahu a'lam. Karena kita baru menemukan satu yang sahih, yaitu hajar aswad. Adapun raihan ini turunnya dari surga, nah kita belum menemukan yang sahih. Berikutnya babun fi, bab tentang karahiyati, makruhnya, makruh maksudnya haram, mubasyarati, bertemu kulit dengan kulit,
ar-rijalir rijal, laki dengan laki, wal mar'atil mar'ah, wanita dengan wanita. Jadi bertemu kulit dengan kulit dalam satu selimut itu di dalam Islam dilarang, kecuali suami istri atau bapak dengan anak. Tapi kalau laki dengan laki yang ajnabi, maka dilarang. Saya ngekos dengan teman saya, kemudian pakai selimut, kedinginan. Teman saya lupa bawa selimut, akhirnya dia nyelinap masuk dalam selimut saya. Boleh enggak? Bisa boleh, bisa tidak. Kalau kulit ketemu kulit enggak boleh. Tapi kalau tidak ketemu kulit dengan kulit, karena saya pakai jaket, dia pakai jaket, berarti jaket ketemu jaket, enggak ada masalah. Jadi satu selimut 2 orang boleh, asalkan tidak kulit ketemu kulit. Kenapa kulit ketemu kulit ini dilarang? Karena bisa menimbulkan fitnah. Setan itu sangat mudah mengganggu manusia. Maka muncul adanya homoseks dan lesbi itu gara-gara seperti ini, Pak. Maka perempuan juga nggak boleh, laki-laki juga nggak boleh. Naha an ashrin, Nabi melarang dari 10. Salah satunya apa? Wa mukama'atir rajulir rajul bi ghairi syi'ar. Selimutan laki-laki bersama laki-laki yang lain dalam satu selimut tanpa kain yang menutupi badan. Berarti akan ketemu kulit dengan kulit. Oh, kita buat jarak antara dia dengan saya itu kita kasih jeda 1 senti. Sama aja, Pak, nggak boleh. Kenapa? Sebelum tidur ada jedanya, nanti pas tidur ketemu juga, nggak boleh. Itu sama dengan kita kerja ojek, naik motor, kemudian belakang kita perempuan. Saya kasih jarak antara mbak yang saya boncengkan dengan saya. Tapi kalau pas ngerem, dia maju, kena juga, ya kan? Maka tidak seperti itu caranya, ya. Mestinya laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Kemudian di sini kita baca hadisnya 2792 dari Abdullah radhiyallahu an. Abdullah ini biasanya Ibnu Mas'ud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tubashir, janganlah bergaul al-mar'atul mar'ah, seorang laki-laki perempuan dengan perempuan, hatta tasifaha, sehingga dia itu mensifati perempuan tersebut li zaujiha, kepada suaminya, ka'annama, seolah-olah yang duru ilaiha, si suami melihat kepadanya. Kalau ini masalah lain, Pak. Kalau yang saya jelaskan tadi itu adalah kulit ketemu kulit. Nah, kalau yang di sini tubashir ini adalah apa? Bergaul, mukhalatah. Nah, terus kenapa dimasukkan di sini? Ya karena ada kemiripan, yaitu kemiripan dari sisi namanya mubasyarah. Kalau yang mubasyarah yang pertama tadi adalah kulit ketemu kulit. Nah, kalau mubasyarah yang kedua ini adalah bergaul, seorang perempuan dengan perempuan bergaul. Kemudian setelah dia mengetahui sifat-sifat perempuan tadi, ya bagaimana jidatnya, bagaimana bibirnya, bagaimana tangannya, bagaimana kakinya, kemudian diceritakan kepada suaminya. Tadi saya ketemu teman saya, cantik sekali dari atas sampai bawah, semuanya cantik. Nah, diceritakan seolah-olah kita sebagai suami melihat di depan mata, padahal hanya diceritakan saja, nggak boleh. Karena itu foto itu juga hukumnya sama dengan aslinya, Pak. Melihat foto wanita bugil sama dengan melihat wanita bugil secara langsung. Karena di sini disamakan oleh Nabi SAW, seolah-olah suaminya melihat. Padahal kan nggak melihat kan? Tapi hukumnya disamakan dengan apa? Seolah-olah melihat. Karena dulu ada orang berfatwa, kalau hanya foto itu mubah karena itu bukan asli, ngawur itu. Ngawurnya kenapa? Satu, karena bertentangan dengan hadis ini. Mungkin dia nggak pernah baca hadis ini. Yang kedua, melihat foto dengan melihat asli kan sama, menimbulkan syahwat. Coba kita melihat foto yang begitu, bersyahwat tidak? Pasti bersyahwat kan? Nah, berarti sama saja. Maka ilatnya sama, sebabnya sama, berarti hukumnya juga sama. Dibedakan nggak bisa, ya, karena apa? Ilatnya saja sama, sebabnya adalah sama. Nah, sekarang kita baca hadis berikutnya yang mubasyarah dengan arti kulit ketemu kulit tadi. 2793.
Dari Abdurrahman bin Abi Sa'id Al-Khudri, dari bapaknya Abu Sa'id, dia mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yanzur, janganlah melihat ar-rajul, seorang laki-laki, ila auratir rajul, kepada auratnya laki-laki yang lain, wala tanzurul mar'ah, jangan melihat seorang wanita itu ila auratil mar'ah, kepada auratnya wanita yang lain, wala yufdi, dan janganlah sampai itu maksudnya apa? Berjumpa kulit dengan kulit, ar-rajul ila rajul, seorang laki-laki kepada laki-laki yang lain, fi thawbil wahid, pada satu selimut, wala tufdi, dan janganlah sampai alias ketemu kulit dengan kulit, al-mar'atu ila al-mar'ah, wanita dengan wanita yang lain, fi thawbil wahid, pada satu selimut. Nah, ini yang berkaitan dengan penjelasan saya di awal tadi. Maka dua hadis ini sama-sama menyebut kata-kata mubasyarah, yang satunya artinya bergaul, yang satunya artinya adalah kulit ketemu dengan kulit. Di sini Rasulullah mengatakan laki-laki tidak boleh melihat auratnya laki-laki yang lain. Jadi masing-masing kita punya aurat, Pak, yang tidak boleh terlihat. Aurat kita dari mana sampai mana? Rasulullah bersabda, ma baina surrah, antara pusar, warubah, dan lutut, auratun, itu adalah aurat. Nah, jadi pusar kita bukan aurat, lutut kita bukan aurat, tapi antara pusar sampai lutut, ya, jadi bawahnya pusar sampai atasnya lutut, itu semuanya adalah aurat. Sehingga kalau kita pakai celana kolor pendek, kemudian tidak pakai kaos, ya, telanjang dada, boleh, tapi bawahnya lutut harus tertutup. Dan ini banyak yang melanggar, Pak. Karena kadang-kadang saya melihat seorang laki-laki pakai celananya panjang, Pak, tapi melotrok ke bawah ini celananya ini, sehingga pusarnya kelihatan dan bawahnya kelihatan. Aurat itu nggak boleh, itu haram. Supaya nggak haram bagaimana? Nah, celananya dinaikkan. Wah, celananya emang melotrok itu, nah, berarti pakai kaosnya, ya. Jangan meliko begitu. Meliko, yakinkan bahwasanya bawah pusar tidak terlihat. Itu antara laki-laki dengan laki-laki yang lain. Al-rajul ila rajul. Tapi saya jujur juga, Pak, bahwasanya ini masalah khilafiyah. Pendapat jumhur sesuai hadis ini, aurat itu antara pusar sampai lutut, maka semuanya adalah tidak boleh dibuka. Tapi madhab Zahiri menyelisih mereka. Mereka berpendapat aurat itu hanya dua, kubul sama dubur. Kalau panjenengan mengikuti pendapat Zahiri ini, berarti panjenengan keluar rumah, mohon maaf, pakai celdam tok oleh, Pak. Tapi kan pendapat nyeleneh itu nggak usah diikuti. Kan nggak sopan panjenengan keluar untal-untul apa, hanya pakai celdam tok. Apa kata dunia nanti? Ini kalau apa? Kita pakai madhab Zahiri, nah, tidak sesuai dengan kondisi orang Indonesia. Kita nggak ada yang melakukan seperti itu. Apalagi ustaz, wah tambah ngeri meleh, itu pasti apa? Jadi viral itu, gara-gara ustaznya keluar dengan celdam tok. Oh, saya pakai madhab Zahiri, ya pakai madhab Zahiri, tapi di Indonesia nggak tepat nih, nggak ada yang pakai gitu. Kalau hidup di hutan sana silahkan. Demikian juga auratnya perempuan kepada perempuan sama, Pak, antara pusar sampai lutut. Nah, sehingga seorang perempuan buka-bukaan paha kepada temannya perempuan nggak boleh, itu aurat. Seorang perempuan nyusui anaknya, kelihatan dadanya oleh temannya, nggak apa-apa, karena dada kan di atas pusar. Yang nggak boleh itu adalah pusar sampai lutut. Atasnya pusar boleh, berarti dada termasuk. Bawahnya lutut, lutut ke bawah juga boleh, karena itu apa? Bukan termasuk dari aurat. Nah, ini juga banyak yang melanggar, saya kira. Ibu-ibu sesama ibu-ibu, ya, kemudian buka-bukaan sampai pahanya terlihat, enggak boleh. Masak paha saja enggak boleh. Nah, jangan pakai masak. Ini sudah apa? Diatur oleh Islam, oleh Nabi SAW. Sami'na wa ata'na. Tapi saya jujur, Pak, memang paha itu diperselisihkan oleh para ulama, sehingga nanti ada bab tentang al-fakhidu. Tapi Imam Tirmidzi membuat babnya sangat jelas, majaa annal fakhidha aurah, paha aurat. Nah, Imam Tirmidzi mengikuti mazhab mayoritas ulama, paha aurat. Paha laki-laki terhadap laki-laki aurat, paha perempuan terhadap perempuan aurat.
Ini madhab jumhur ya. Nah, sebagian lagi ulama berpendapat paha bukan aurat, karena Nabi pernah ketika beliau di dalam rumah pahanya tersingkap, Abu Bakar masuk masih tersingkap, Umar masuk masih tersingkap, begitu Utsman masuk, nah, pahanya ditutupi. Ketika Abu Bakar masuk, Umar masuk, enggak ditutupi, berarti kan bukan aurat. Nah, itu dalil yang mengatakan apa? Bukan aurat. Tapi bisa dijawab dengan dua jawaban. Jawaban yang pertama, kalau ada sabda Nabi bertentangan dengan perbuatan Nabi, maka para ulama membuat kaidah al-qaulu muqaddam, sabda Nabi didahulukan. Kenapa? Karena sabda Nabi itu jelas, gamblang, cetha welo-welo. Tapi kalau perbuatan itu masih mengandung kemungkinan-kemungkinan. Kemungkinan Nabi pas lupa, kemungkinan Nabi SAW nggak nyadar, bukan lupa tapi tak sadar bahwa tersingkap. Kalau seandainya beliau sadar, loh tersingkap kok saya ini, nah, mungkin sejak Abu Bakar datang sudah langsung ditutup. Namanya nggak sadar, nah, gimana lagi? Bisa jadi itu sebelum adanya larangan membuka paha, bisa jadi itu khusus bagi Nabi SAW. Ada 4 kemungkinan, Pak. Itu kalau perbuatan. Tapi kalau sabda jelas, welo-welo, beliau mengatakan paha aurat, jelas sekali. Kemudian jawaban yang kedua, ini jawaban yang pertama ya. Jawaban yang kedua, ada kaidah juga mengatakan al-khuruj minal khilaf mustahab, keluar dari perselisihan itu lebih disukai. Jadi kalau ada pendapat mengatakan tidak boleh, ada pendapat yang mengatakan boleh, Pak, pilih yang aman. Ya udah, tinggalkan saja. Seperti misalnya rokok, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh, ya sudah, tinggalkan saja. Apa sih gantinya rokok yang bisa kita nikmati, yang halal, yang tidak tidak diperselisihkan? Nah, cari, insya Allah akan mendapatkan penggantinya yang lebih bagus dan lebih sehat, insya Allah Ta'ala. Terakhir ya, babu ma ja'a fi, bab tentang hifdzil aurah, menjaga aurat. 2794 dari Bahaz, dari bapak, dari kakek, dia mengatakan, ya Nabi Allah, aurat-aurat kami, apa yang boleh kita datangi, apa yang harus kita tinggalkan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ihfad, jagalah aurataka, auratmu, illa, kecuali dari 2 orang. Yang pertama, min zaujatika, dari istrimu, maka auratmu boleh terlihat. Yang kedua, auma malakat yaminuk, atau budakmu, karena budakmu boleh kamu kumpuli. Laki-laki punya budak perempuan, boleh ngumpuli, Pak. Tapi kalau perempuan punya budak laki-laki, nggak boleh ngumpuli. Tapi boleh terbuka auratnya, sehingga apa? Pahanya terlihat, boleh. Nah, sehingga hadis yang mengatakan tidak boleh suami lihat aurat istri dan istri tidak boleh lihat aurat suami, hadisnya tidak sahih. Hadisnya mengatakan idza jama', kalau sedang hubungan jangan melihat kepada farji karena menyebabkan buta, jangan banyak bicara karena menyebabkan bisu. Ini hadisnya maudhu, palsu, nggak bisa dijadikan dalil. Bicara silahkan, boleh, melihat juga boleh. Hanya saja kalau dari sisi adab, nah beda lagi. Nah, mungkin berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain, berbeda antara satu negara dengan negara yang lain. Ya. Jadi kebiasaan atau tidak, begitu aja. Kalau jadi kebiasaan dan merasa tidak risih, ya silahkan. Tapi kalau itu tidak kebiasaan dan merasa risih, ya berarti nggak usah dilihat-lihat. Kemudian saya mengatakan, ya Rasulullah, jika suatu kaum itu bersama orang-orang lain, jadi kumpul banyak orang, bagaimana? Beliau mengatakan, ini stata'ta, jika kamu bisa, alla yaraha, bahwasanya tidak ada seorang pun yang melihat auratmu, ahadun fala turiyannaha, maka jangan tampakkan auratmu kepada orang lain. Jadi kita sedang renang bersama, nah, bagaimana itu? Sama, jangan buka auratmu. Qala qultu, saya bertanya lagi, wahai Nabiullah, bagaimana jika seseorang itu khalian, sedang sendiri di rumah, gak ada orang, istri nggak ada, anak nggak ada, sendiri, semuanya lagi pergi, boleh nggak telanjang bugil di dalam rumah? Beliau mengatakan, fallahu ahaqqu, Allah lebih berhak, ayustahya minhu, untuk kita malu darinya, minan nasi, daripada kita malu kepada manusia. Berarti apa? Berarti tidak boleh bugil meskipun sendiri. Tapi ini masalah khilafiyah. Menurut mazhab Syafi'i, bugil sendiri, tidak ada orang yang lain, boleh dilakukan bi adna illah, dengan sebab apapun meskipun sebab yang remeh. Misalnya pengen ISIS, nah itu kan sebab yang remeh, Pak.
Karena pengen ISIS itu punya tidak harus bugil, ya kan? Kita buka kipas angin, nah, itu sudah ISIS meskipun kita masih pakai baju. Tapi menurut mazhab Syafi'i tadi ya, boleh bugil kalau sendiri tidak ada orang apabila ada sebab meskipun hanya sebab yang ringan. Seperti apa? Pengen ngisis tadi. Tapi kalau saya lebih suka pendapat yang pertama, bahwasanya meskipun tidak ada orang, paling bagusnya kita tidak bugil. Kenapa? Karena sebenarnya ada makhluk-makhluk yang lain, Pak. Ada malaikat raqibun atid, ya kan? Ada jin-jin. Nah, bagaimana kalau jin-jinnya itu memfoto dan memvideo dan disebar di grup-grup WA mereka? Karena kita kan nggak tahu kan alamnya jin kayak apa. Karena para ulama mengatakan apa yang ada di manusia ada di jin. Kita makan, jin makan. Kita nikah, jin nikah. Di dalam manusia ada ahlus sunnah, ada syiah. Di sana juga ada, kata para ulama. Ada Yahudi, ada Nasrani, ada Muslim. Di sana juga ada. Nah, kalau begitu saya mikir sendiri, wah berarti ya ini HP ini, jin ini. Berarti ada grup-grup WA para jin. Nah, hati-hati kalau kita telanjang di share sama apa? Jinnya. Mereka ketawa ketiwi melihat apa? Posisi kita yang tidak bagus tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat dibicarakan betul dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan katsiran.